Saya gini. tujuannya sekarang Ya, tujuannya silakan. dulu sampai dapat sertifikat. Nah, kebetulan Ya, kebetulan silakan lanjutkan saja. kebetulan teman-teman saya yang di tebing kan sudah masuk LPK yang di 50. Terus ya saya mau lihat mereka dulu bisa berangkat atau tidak, karena takutnya kayak yang di tebing kemarin bilangnya sudah SO tapi kita masih dioper-oper ke 50 itu. Jadi daripada dioper ya bagus langsung ke 50 kan, ke LPK yang di 50 seperti itu. Iya, memang benar sekali ya, kalau untuk memilih LPK itu memang harus benar-benar, karena ya itu, karena banyak juga yang yang tidak memiliki yang namanya SO tapi bilangnya punya SO. Nah, takutnya nanti di situ dioper-oper ke sana ke sini. Ujung-ujungnya bayarnya banyak. Izinnya sih sudah saya lihat memang benar SO, hanya saja selama dia SO itu belum pernah berangkatin orang ke Jepang, sama sekali belum ada seperti itu. Nah, kasus seperti itu juga banyak ya. Jadi dia memang sudah punya rekanan di situ, sudah punya yang namanya KUMI-I di situ. Karena untuk mengeluarkan SO ini harus punya KUMI-I dulu di situ. Ya, dia punya KUMI-I. Nah, sudah melakukan kerjasama memang benar sama KUMI-I-nya. Maka keluarlah SO itu. Tetapi kalau misalkan belum ada permintaan job daripada KUMI-I tersebut, nggak bakal ada yang bisa diberangkatin. Memang di sini memang harus benar-benar Anita, saya pikir tidak salah melangkah sih sebenarnya. Jadi sambil melihat LPK itu memang benar-benar bisa memberangkatkan atau tidak. Tapi kalau memang stylenya seperti itu, minta uang di depan, ya sebelum kita interview juga belum, ya kita dapat job juga belum, tapi sudah minta bayaran 25 juta, saya pikir lebih bagus mundur dari situ. Iya, Ya. Nah, sekarang ke depannya mungkin sekarang sambil melihat apa itu nanti, kita nggak usah nyebut nama LPK aja ya, biar tidak ada masalah nanti. Jadi ada temannya sekarang di sebuah LPK ya. Jadi dia mau dilihat dulu nih bisa atau enggak ya berangkatnya ya. Nah, di sini saran saya untuk Nita Sang, pertama-tama ya mungkin penuhi dulu targetnya untuk mendapatkan N4 atau GFT Basic bisa ya. Kalau lebih cepat, pengen cepat ya, itu ambil GFT Basic bisa. Nah, nanti kalau misalkan saya lebih mengarahkan ke Tokute Gino sih nanti. Karena untuk berangkat ke Jepang itu kan banyak macam-macam visanya. Ada yang Gino Jisuse untuk magang, ada yang Tokute Gino yang itu nanti bisa bisa kerja. Nah, nanti ini kontraknya juga sampai 5 tahunan sekali masuk perusahaan ya. Memang sih nanti secara kontrak itu visa sama kontraknya itu nanti diperpanjang setiap tahun. Tetapi secara limit dia itu bisa bekerja sampai 5 tahunan. Ini saya pikir sambil melihat-lihat ya, sambil melihat perkembangan juga apakah benar-benar lembaga-lembaga itu bisa memberangkatkan atau tidak. Jadi kita belajar bahasa Jepang dulu, pertama minimal dapat sertifikat itulah, entah itu JLPT, N4 ataupun JFT Basic. Nah, kemudian kalau misalkan Anita Sang berminat untuk mendapatkan visa di bidang Tokute Gino atau dengan visa Tokute Gino itu nanti ada tes lagi. Mungkin sudah pernah dengar tes SSW? Sudah, Sensei. Nah, itu nanti ambil. Nanti Nita Sang mau bidang apa. Tapi di situ juga berhati-hati juga ngambilnya ya, karena bidangnya sekarang ada juga beberapa bidang yang sudah hampir penuh. Takutnya berjuang di situ, kita udah dapat sertifikat SSW-nya, takutnya udah close, udah banyak, udah penuh. Tuh. Nah, sekarang yang lebih menjanjikan itu di bidang pertanian sih. Pertanian itu ya masih banyak membutuhkan di situ. Dan secara tes pun yang saya dengar itu kemarin ya, entah sudah ada perubahan atau belum, untuk SSW-nya pun itu menggunakan bahasa Indonesia. Memang ada sih kita harus banyak juga hafal kosakata bahasa Jepang terkait pertanian. Nah, jadi mungkin bisa diimbangin. Tapi kalau menurut saya sih satu-satu aja dulu. Misalkan kalau targetnya adalah JLPT, N4 atau GFT Basic, itu dulu. Tapi dengan target, biar enggak belajarnya itu enggak mondar-mandir. Apalagi sekarang udah sampai bab 30. Nah, sekarang mungkin nanti kalau ketika belajar dengan saya untuk mendapatkan JLPT N4 ini, kita akan genjot dengan praktek soal-soal. Ya, walaupun mungkin jam belajar kita nanti cuma sebentar. Nah, di sini harapannya, kalau bukan harapannya, saya menuntut dari Anita Sang juga harus kreatif juga.
ya, karena saya sifatnya di sini membimbing, beda dengan di sekolah. Kalau di sekolah mungkin 8 jam, ya, itu bisa ada guru, ada siswa, ya. Nah, di sini saya tidak bisa seperti itu, mungkin 1 jam atau 2 jam saya bisa. Saya akan mengarahkan bagian-bagian yang Anita Sang tidak paham. Jadi Anita Sang belajar sendiri, saya akan kasih soal-soal. Kerjakan itu, nanti kumpul ke saya akan periksa. Gitu. Nah, nanti pada saat soalnya ya silakan. gimana ngerjainnya Sensei? Itu melalui apa nanti soalnya? Apakah melalui WhatsApp atau bagaimana? Atau ada linknya juga atau bagaimana Sensei? Untuk saat ini sih saya belum ada link tersebut ya, karena saya sebenarnya pengen sih membuat seperti itu, tapi karena saya kekurangan juga pengetahuan di IT, untuk sementara kita gunakan, nanti saya akan ada buku file-file yang berupa PDF. Nanti saya akan kirimkan PDF-nya, nanti silakan tulis jawabannya saja juga oke, kalau mau sambil latihan menulis, tulis dari soal sampai jawabannya juga boleh. File yang dari sini ya. Oke. Nah, kemudian saya ingin tahu juga nih, ketika belajar di LPK tersebut, sistemnya bagaimana? Alurnya belajar bagaimana? Pertama ngapain gitu. Kalau yang di Medan dengan yang di Tebing berbeda sih. Berbeda, oke. Coba yang di Medan dulu, seperti apa? Kalau yang di Medan, dia diajarin pola kalimat dulu. Nah, diajarin pola kalimat, mereka nggak menjelaskan masalah kanji kan. Jadi difokuskan hafal kotoba dulu, terus ikutin pola kalimatnya. Nah, setelah itu sampai selesai minus 1, Niksan pulang dusuramu. Belajar beres, hai. Terus? Sampai habis bab minus 1 itu kanjinya belum dihafal. Seperti itu. Ya. Memang kan kita pun belum mengerti. Belum mengerti apa nih Sensei, apa kanji itu gimana kan. Jadi pas sampai di Tebing, berbeda lagi Senseinya. Saya dites juga kan, ditanya sudah sampai belajar sampai bab berapa. Saya bilang udah sampai bab 25. Di tes soal saya nggak ngerti ini apa, semuanya dikasih kanji. Jadi ya setelah sampai di yang di Tebing ya saya lebih banyak untuk hafal-hafal kanji lagi lah, seperti itu Sensei. Oke. Nah, untuk kanji ini memang ya kalau misalkan kita belajar dari nol banget ya, misalkan kita dari belajar nulis ya, muternya menulis dari mana ke mana, itu memang sedikit memerlukan waktu nanti. Di sini mungkin lebih baik saya sarankan, nanti ketika saya memberikan soal-soal ataupun ketika kita membahas bab-bab tersebut, nanti silakan baca-baca aja dia. Jadi diingat bentuknya seperti apa, kita baca furigananya, tapi sambil melihat kanjinya juga. Dan terus diulang seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan mengerjakan soal-soal kanji, nanti kita coba kerjakan soal-soal kanji tersebut sambil Nita Sang menghafal kanji tersebut, misalkan bentuknya saja dan cara bacanya. Karena kalau kita belajar dari menulis, memang lebih efektif mungkin ya dari menulis ini, tetapi lebih lama membutuhkan waktu. Bayangkan, satu kanji kadang-kadang kita harus berlatih menulis 1 lempir. Itu lumayan banyak ngabisin waktu. Apalagi kita mau target misalkan ya. Jadi lebih bagus baca-baca aja terus, diulang-ulang terus. Saya pikir itu akan hafal. Apalagi untuk mendapatkan kita mencari sertifikat itu tidak harus pintar bahasa juga. Yang penting kita hafal pola-pola kalimatnya, kemudian kita bisa menghafal kanji-kanji yang terkait dengan N4 itu. Saya pikir tidak terlalu susah. Nah, daripada kita dari nol banget nih belajar kanji ya, dari nulis-nulis itu lama. Tapi kalau memang Anita suka dan memang nggak ada kesibukan, bisa berlatih seperti itu juga. Tapi saya lebih menyarankan untuk sementara sambil baca kalimatnya, jadi di situ kita bisa belajar banyak nih, membaca juga dapat, tetapi kalau bisa membacanya itu dengan dikeluarkan suaranya, jangan dalam hati saja. Membaca dapat, belajar pola kalimat dapat, ya. Nah, belajar kanji juga dapat. Ketimbang kita terlalu mecah-mecah gitu. Kalau mecah-mecah waktunya lagi banyak. Tapi nanti kan kita juga tetap nanti berikan yang namanya soal-soal kanji. Mungkin di situ latih-latih, terus latih lagi gitu. Dan nanti kalau misalkan saya memberikan buku berupa PDF itu, jangan ditulis di situ. Biar terus latihan. Ketika membaca, bikin jawabannya di kertas. Nah, kemudian nanti
hari berikutnya bisa lagi belajar itu sambil menghafal. Itu bagus menurut saya. Nah, memang untuk alur belajar itu memang seperti itu. Kebanyakan kita dituntut dulu belajar yang namanya kosakata, bukan pola kalimat dulu. Kosakata dulu, kita harus wajib hafal. Kalau misalkan nanti saya juga akan memberikan hal yang sama, hampir sama ya. Dalam artian kalau kita masuk ke bab 31, pasti saya minta Nitasang untuk menghafalkan kosakata yang ada di situ. Karena tanpa itu, saya jelasin sepintar apapun saya menjelaskan pola kalimat, itu akan susah untuk Nitasang memahami. Misalkan kita mau merubah kata kerja, sedangkan Nitasang nggak ngerti kata kerja itu apa, yang mana yang disebut kata kerja, nggak ngerti. Saya jelasin seperti apapun, itu nggak bakal ngerti. Makanya pertama-tama, hafalkan dulu kosakata per bab, ya. Misalkan saya nyuruh bab 31, hafalin sampai pertemuan kita berikutnya. Itu sebisa mungkin harus hafal. Saya pikir kalau bisa ngikutin itu, Nitasang tidak akan kesulitan mengikuti pelajarannya. Dan begitu juga ketika kita berbicara, kita ngobrol, bukanlah pola kalimat atau bungpo yang jadi landasan pertama ketika kita mau ngomong. Yang perlu adalah banyak kosakata. Kenapa? Alasannya simpel aja. Kalau kita tahu pola kalimatnya bla bla bla, ditambah ini jadi untuk menyatakan bisa. Gitu. Sedangkan kita tidak tahu kata-kata, nggak bakal bisa merangkai yang namanya kalimat. Sedangkan kita balik sekarang, kita nggak tahu pola kalimat, tapi kita tahu kata-kata. Pasti kita sedikit tidaknya bisa menyampaikan apa yang kita mau. Misalkan, makan, tabe mas, walaupun nggak ada bungpo di situ, nggak ada pola kalimat. Orang paham, oh dia mau makan. Onaka skimas, jadi perutnya lapar. Tahu orang gitu lah. Makanya kalau saya melihat secara pribadi ya, kalau untuk belajar bahasa itu yang terpenting diutamakan adalah kosakatanya. Yang kedua baru ke pola kalimat dan praktek. Bisa ya dipahami dulu ya. Jadi nanti kalau ketika belajar dengan saya minta kita sama-sama belajar, kita sama-sama punya tanggung jawab. Ya, saya bertanggung jawab untuk mengarahkan dan memberikan materi atau memberikan penjelasan pada saat Nitasang tidak paham. Sepengetahuan saya, karena juga saya pengetahuannya juga terbatas. Jadi seperti itu. Jadi kita sama-sama. Kalau misalkan saya saja yang semangat mengajar, siswanya tidak mau mengikuti apa arahan saya, itu sulit. Karena kita udah nggak connect. Karena untuk belajar itu harus connect dulu sama gurunya, siswa sama guru. Pasti udah nggak pernah ngalamin juga, Nitasang, karena mungkin udah belajar berbagai bahasa juga ya. Kalau udah kita nggak srek sama gurunya, mau ngejelasin apa, kita kadang berontak, nggak mau ngikutin. Nggak mau ngikutin, otomatis nggak bakal bisa. Seperti itu. Ya kecuali ya kalau gurunya ngajarin yang jelek-jelek misalkan ya oke lah, nggak usah kita dengerin. Tapi kalau memang dia terkait dengan pembelajaran, kita sedikit tidaknya mau mendengarkan dulu. Tetapi nanti kalau misalkan Nitasang sudah mulai bisa, sudah tahu seperti ini, itu akan punya metode sendiri untuk belajar. Tapi di awal itu perlu ada arahan dulu, ada yang mengarahkan dulu gitu. Nah, oke. Nah, kemudian saya ingin pastiin dulu untuk hiragana sama kata-katanya sudah hafal? Sudah. Sudah di luar kepala ya berarti ya bacanya ya? Sudah. Oke, berarti bab 1 sampai ini ada nggak pertanyaan dari situ? Kan udah belajar dari bab 1 sampai bab 30. Ada nggak yang kurang paham di situ? Mungkin kalau saya dadakan seperti ini mungkin nggak keluar pertanyaan mungkin ya. Mungkin juga nanti sambil baca-baca lagi gitu ya. Belajar nanti ketemu yang saya nggak mengerti itu makanya saya minta Sensei kalau nanti ada pertanyaan boleh tinggal pesan Sensei. Iya, nanti bisa seperti itu ya. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan seperti itu request saja. Sensei nanti pertemuan berikutnya saya mau bahas ini gitu. Oke, siap. Jadi kebanyakan nanti belajar sendiri, yang bisa dipaham sendiri, oke sendiri, yang nggak mampu, maksudnya yang maksudnya kayaknya nggak dapet nih, baru kita bahas. Gitu. Di samping kita memang membahas bab-bab yang belum dibahas. Iya, seperti nanti kalau misalnya saya ngomong, saya akan biasain untuk ngomong bahasa Jepang sama Sensei nanti. Karena ini juga kan saya udah lama juga keluar dari LPK, udah dari bulan 2 Sensei. Bulan 2, oh. Jadi ya kalau untuk kosakata ya udah lumayan ada yang lupa, tapi saya udah coba untuk hafal-hafal lagi. Kalau udah dibaca lagi udah bisa ingat lagi seperti itu. Nanti mana yang kurang cocok, kurang pas pola kalimatnya,
ke sensei nanti bilang aja kalau misalnya yang ini kurang pas Nita, seperti itu. Hai, wakarimashita. Nah, jadi kebetulan kita ngobrol juga lagi satu nih, kalau misalkan boleh memberikan masukan, ketika ingin belajar yang namanya kaiwa, mungkin tadi juga saya sempat singgung, ketika belajar membaca atau membuat tugas apa saja yang terkait dengan bahasa Jepang, itu kalau bisa membacanya itu mengeluarkan suara. Jangan hanya di dalam hati saja. Karena itu akan melatih pronunciation kita juga akan lebih bagus, kemudian lidah kita akan terlatih juga untuk berbicara dalam bahasa Jepang. Ketimbang kita cuma belajar membaca diem dalam hati saja, memang secara pemahaman kita dapat. Kita tahu itu isi daripada bacaan itu. Ketika kita disuruh ngomong, itu susah. Susahnya minta ampun. Ujung-ujungnya di ingatan ada, di kepala ada, udah di ujung lidah nggak bisa keluar. Karena belum balance banget otak sama bibirnya gitu. Makanya saya sering mengarahkan ke anak-anak ketika membaca itu harus baca menggunakan suara, tidak hanya di dalam hati saja. Sensei. Oke, ada lagi yang mau ditanyain mungkin? ここまでです。大丈夫ですか? 以上です、先生。Ijo des, hai. Nah, satu lagi, ketika mau berbicara, nanti jangan malu-malu, jangan takut salah, ngomong saja. Memang sini saya posisinya sensei, tapi anggaplah kita sama-sama belajar. Jadi ketika saya tahu, saya akan koreksi. Sebaliknya, mungkin juga Nita-san ada bagian-bagian yang lebih paham daripada saya. Ya, kita nggak tahu kan, yang namanya kita juga experience-nya berbeda-beda kemungkinan ya. Jadi sama-sama belajar sih. Itu saya selalu begitu. Saya tidak mau menempatkan diri saya sebagai sensei yang harus dihormati, enggak, asalkan masih dalam kewajaran gitu. Jadi kita sama-sama belajar intinya. Hai. Ya, kalau begitu mungkin kita bisa lihat contoh-contoh soal dulu nih sedikit, saya mau lihat-lihat dulu nih terkait ini. Saya akan memberikan soal-soal bab 1 mungkin ya, bab 1, bab 2, saya acak sedikit-sedikit. Saya ingin melihat ininya dulu. Hai. Kalau perubahan kata kerja aman? Perubahan kata kerja kalau untuk Jisoke Tekenake masih ingat. Kalau untuk di N4 seperti Ikoke, Hanoke, seperti itu ya terkadang suka terbalik. Itu kan kadang ada yang pakai akhiran E yang perubahan kotoga dekimas ke vokal akhiran E itu kan kadang suka ketukar sama larangan bentuk apa tuh bentuk nake larangan sensei. Oh yang itu ya, kata kerja bentuk kamus plus gitu ya. Iya. Oke. Seperti taberuna seperti itu kan Padahal itu jauh banget ya. Padahal itu jauh banget ya. Antara bisa dan larangan itu jauh banget ininya. Tapi yang namanya kebalik ya memang kebalik ya. Hai. Karimasta. Oke, coba saya lihat-lihat dulu. Oh iya, untuk belajar sampai saat ini belajar N4 itu menggunakan buku apa sih? Cuma Minato Nihongo 1 dan 2 aja. Ada beli Kiat Sukses juga, Sensei. Oh iya. Sukses. Nanti kalau bisa difotoin ya bukunya ya. Oke, kita coba dulu ya. Jadi ya untuk tanya jawabnya mungkin sekian sampai di sini dulu ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan diinin. Kalau saya juga kalau ada yang mau disampaikan saya akan sampaikan kembali ya. Ini buku seperti ini, Sensei. Naruhodo, sorikah. Nah itu juga bagus ya dipelajarin lagi. Nanti kalau memang ada bagian yang nggak dipahami nanti kita bahas itu. Nanti tinggal difoto aja ke sensei akan bahas itu ya.